Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua wali murid semuanya yang menyempatkan waktu untuk mengikuti acara ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Didik yang juga sudah menyempatkan waktunya datang ke acara kami. Yang terhormat kepada narasumber kita, Dr. Eri Olivianto SPAK, kepada pengawas sekolah Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD, kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang tercinta, Ibu Dr. Anda Ani Saida, serta Ibu Komite terpilih Dr. Nanda Wahyu A, SPMK. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa dulu supaya acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Acara pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual, ya. Bapak Ibu persiapkan diri untuk posisi siap menyanyikan lagu Indonesia. Ini adalah narasumber kita untuk pagi ini, Bapak Dr. Eri Olivianto SPAK. Nah, beliau ini wajah dari Bapak narasumber kita. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan dulu supaya saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain. Data diri beliau, Dr. Eri Olivianto SPAK, dilahirkan di Malang 15 September 1973, jabatan untuk saat ini Kepala Divisi Respirologi Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Rumah Sakit Saiful Anwar, dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Beliau merupakan orang yang sangat sibuk, Bapak Ibu. Kita beruntung beliau dapat hadir di acara kita, mau berbagi ilmu dan sharing ilmu untuk kita. Ikut pendidikan beliau, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 1998, lulus pendidikan dokter spesialis kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2005, lulus pendidikan konsultan respirologi anak RS Hasan Sadikin Universitas Pajajaran tahun 2019. Berikut training yang pernah diikuti oleh beliau, International Child TB Training 2011 di Afrika Selatan, Pediatric Respirology Training 2012 Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta Indonesia, Advanced TB Research 2012 di Kanada, Method in Epidemiology Clinical and Operational Research 2013, American Thoracic Society Bogor di Indonesia. Dilihat dari kurikulum vitae-nya, pastinya beliau adalah orang yang banyak ilmunya, Bapak Ibu, banyak pengalamannya, dan kita beruntung hari ini akan diberikan ilmu tersebut. Ada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Ani Saida selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati narasumber Dr. Eri Olivianto SPAK, Ibu Moderator, Ketua Komite Terpilih SDN Percobaan 1 Masa Bakti 2021-2024, Dr. Nanda Anindita SPMK, Bapak Pengawas Kecamatan Lawakwaru, Bapak Didik Siswanto, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Kementerian SKP 4 Menteri berkaitan dengan pedoman pembelajaran tahun ajaran 2021-2022
2020-2021 pada masa pandemi, untuk semester 2 itu pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan pada semester 2. Namun untuk pelaksanaannya Bapak dan Ibu di sekolah atau di satuan pendidikan yang menentukan adalah pemerintah kota. Sampai hari ini Bapak dan Ibu kami belum mendapatkan perwal yang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan juga dari angket yang kami sebarkan kepada Bapak dan Ibu, ada sekitar 42% Bapak dan Ibu yang mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sekitar 58% Bapak dan Ibu masih mengendaki putra-putri untuk mengikuti pembelajaran secara angket itu kami sebarkan untuk pemetaan di sekolah sehingga kami bisa memberikan layanan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Sehingga jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ya, jadi Bapak Ibu yang memilih pembelajaran tatap muka nanti akan bisa mengikuti tatap muka. Yang mengikuti pembelajaran memilih secara daring akan tetap dilayani secara daring. Namun sampai saat ini Bapak dan Ibu kami belum menentukan teknis pembelajaran seperti apa nanti yang akan kita terapkan. Dan itu masih dalam diskusi kami. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari ahli pada pagi ini Bapak dan Ibu, kita nanti akan bisa memutuskan yang terbaik teknis pembelajaran yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan pencerahan, dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar dari ahli yang diberikan pada saat ini, maka kita nanti bisa benar-benar bijak dalam memutuskan teknik pembelajaran seperti apa yang akan diikuti oleh anak-anak kita, sehingga tidak hanya memikirkan di akademis saja, tapi bagaimana tumbuh kembang anak-anak, bagaimana psikososial mereka bisa kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi saya atas nama pribadi juga keluarga besar SD Percobaan 1 Malang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Eri yang sudah menyempatkan untuk hadir bersama-sama kami, meluangkan waktunya karena saya tahu sekarang ini dokter sangat sibuk sekali, bahkan hari ini dokter masih di rumah sakit. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dokter yang diberikan untuk kami semua. Mudah-mudahan apa yang dokter haturkan kepada kami pada saat ini Allah mencatat sebagai amal soleh. Mudah-mudahan dokter dan semua tim medis di rumah sakit senantiasa dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Dr. Nanda yang sudah memfasilitasi kami untuk melaksanakan kegiatan yang luar biasa pada saat ini. Mudah-mudahan dokter juga dan keluarga senantiasa diberikan Allah kesehatan, dan mudah-mudahan dokter sebagai Ketua Komite Terpilih SD Percobaan 1 untuk masa bakti 2021-2024 senantiasa dalam kemudahan Allah dan akan membawa SDNP 1 Malang menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah yang bermartabat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu kita pada pagi hari yang kita dapatkan pada pagi hari ini senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti seminar pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ani Saidah telah memfasilitasi kegiatan ini supaya kami para Bapak Ibu guru dan semua wali murid di sini seperti kata Ida tadi, kita bisa dengan bijak memutuskan metode apa yang akan kita pilih dan bagaimana dalam menyikapi step-step yang dikemukakan tadi. Kemudian untuk Dr. Eri, terima kasih banyak atas waktunya ini tadi pagi masih visit pasien ke rumah sakit, kemudian disempatkan untuk memberikan sharing mengenai ilmu penularan COVID bagi anak-anak, terutama pada anak-anak. Terutama Dr. Eri ini
Dokter Eri ini adalah dokter anak yang subdivisinya adalah di respirologi, jadi bagian pernafasan, jadi sangat pas sekali dengan tema ini. Sebelum dimulai, apa saya diizinkan untuk sharing sebentar mengenai video hanya 2 menit mengenai penularan COVID? Okay. Aerosol adalah partikel udara yang daripada droplet. Tidak seperti droplet yang jatuh dalam beberapa detik. Aerosol dapat melayang-layang di udara selama berjam-jam. Ketika berbicara, kita mengeluarkan 10 kali lebih banyak partikel dibanding ketika tidak diam. Saat tertawa, bernyanyi, apalagi berteriak, partikel yang kita hembuskan bahkan bisa 50 kali lebih banyak dibanding ketika kita diam. Mungkin kita jarang jika 6 orang menghabiskan waktu 4 jam berbicara keras tanpa masker di ruangan tanpa ventilasi, maka 5 orang lainnya akan tertular COVID-19. Jika semuanya menggunakan masker, kemungkinan tertular turun menjadi 4 orang. Artinya, masker saja tidak cukup untuk mencegah penularan dari paparan yang lama di ruangan tertutup tanpa ventilasi yang baik. Jika semua orang memakai masker, ventilasi ruangan baik, dan durasi paparan dikurangi menjadi 2 jam saja, maka risiko tertular turun menjadi sangat berat. Setelah 4 jam, tanpa protokol kesehatan apapun, 14 orang akan terinfeksi. Jika hanya menggunakan masker, risiko penularan turun menjadi 8 dari sebelumnya 14 orang terinfeksi. Jika ada ventilasi yang baik dan waktu kunjungan berkurang menjadi 2 jam saja, kemungkinan hanya 1 orang yang akan terinfeksi. Setelah 2 jam tanpa protokol kesehatan apapun, 50% dari murid, yaitu 12 dari 24 orang, akan tertular COVID-19. Semua menggunakan masker. Jumlah yang tertular turun dari 12 menjadi 5. Jarak antara murid dan guru tidak berpengaruh, karena droplet mikro akan tersebar secara acak di ruangan tanpa ventilasi. Dengan ventilasi dan lihat setiap jam mendapat udara segar, risiko penularan menurun drastis menjadi hanya 1 orang yang kemungkinan tertular. Pastikan ada pertukaran udara yang baik, bisa dengan menggunakan kipas angin, kipas penyedot, atau mesin pelembab. Sedapat mungkin, jangan berlama-lama ketika bertemu atau berkumpul, upayakan agar pertemuan bisa lebih efisien. Jaga jarak aman. Jarak fisik bukan kendala untuk tetap berinteraksi secara sosial. Selalu kenakan masker saat bertemu siapapun dari luar rumah. Jadi semoga bisa memberi wawasan lagi untuk kita. Kemudian waktu saya persilakan Dr. Eri untuk memaparkan sharing ilmu mengenai penularan COVID. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas dari SD Percobaan, kemudian Ketua Komite terpilih, Dr. Nanda, yang saya hormati, dan tentu saja Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu Wali murid yang menyempatkan pada hari ini untuk berbagi ilmu dengan saya. Pada pagi hari ini saya diminta oleh Dr. Nanda yang menghubungi saya untuk memberikan pencerahan atau sharing pengetahuan tentang COVID pada anak dan bagaimana dia bisa menular. Ya, mohon maaf ya karena kita PowerPoint yang saya sampaikan mungkin
tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa mewakili. Saya izin share screening ya, Dr. Nanda. Ya, monggo Pak, sudah terlihat. Baik. Kalau kita membicarakan COVID-19 pada anak dan bagaimana dia menularkannya, saya kira ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan atau saya sampaikan ya. Pertama, isu bahwa COVID-19 itu yang sekarang sedang beredar. Sudah hampir 1 tahun kita berkecimpung menghadapi COVID-19 ini. Di media masih ada 2 versi. Apakah COVID-19 ini kenyataan atau hoax? Nanti akan kita bahas. Sebagian mengatakan ini memang ada. Ya, dan kita sebagai dokter atau orang yang pernah mengalami, mungkin orang-orang dekat kita sudah pernah terinfeksi, ya tahu bahwa itu memang kenyataan. Tapi sebagian besar masyarakat, saya katakan sebagian besar, karena yang di medsos pun seperti itu, mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. COVID itu hanya buatan orang-orang tertentu supaya barang dagangannya, vaksin atau obat-obatannya laku. Itu hoax itu. Itu adalah suatu teori konspirasi. Nah, nanti kan dalam perjalanan akan kita lihat nanti bahwa mana yang benar, ya, bahwa COVID-19 itu suatu kenyataan ataukah hoax. Ya. Kalau kita lihat di Saiful Anwar, kemarin sudah disampaikan mungkin di medsos, mungkin sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu mendengar ya, bahwa UGD kita itu sudah penuh, tidak bisa menampung pasien-pasien COVID-19. Ada 40 pasien di IGD sudah berjam-jam tidak bisa pindah ke ruangan karena yang di ruangan sudah penuh, sementara yang di IGD tetap berdatangan. Nah, dalam kondisi seperti itu, pasien sudah sesak membutuhkan mesin, ternyata tidak bisa mendapatkan mesin pernafasan atau kita sebut ventilator, ya kemungkinan yang terjelek yang terjadi, pasien meninggal. Alhasil, dalam sehari bisa 15-20 pasien meninggal. Tapi yang seperti ini tidak muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan justru orang-orang yang melakukan piknik atau berkumpul bersama-sama dan mereka tidak tertular. Nah, ini yang dimunculkan itu yang seperti itu, bahwa kita ada yang kena COVID tapi sembuh sendiri, ada yang kena COVID terus minum ini sembuh sendiri. Sebenarnya ada atau tidak COVID? Nah, ini perang di media seperti itu. Bagaimana dampaknya pada anak-anak? Ya, anak-anak juga terimbas pada 2 isu ini. Sebagian besar orang tua, saya yakin bahwa mereka yakin anak-anak ini harus kita lindungi dari COVID-19. Tapi sebagian besar orang lain juga berpendapat bahwa anak-anak itu tidak ada yang kena COVID. Kenapa? Ya karena tidak muncul di permukaan beritanya bahwa anak-anak itu kena COVID. Nanti akan kita lihat kenyataannya. Nanti akan saya tampilkan datanya bagaimana COVID ini menyerang pada anak-anak. Bagaimana dampak dari lockdown, restriksi, PSBB, kemudian belajar dengan online ya terhadap penularan. Bagaimana efek tersebut mempengaruhi kebosanan anak untuk tetap belajar di rumah. Bagaimana anak-anak kangen dengan bermain-main di sekolah bersama teman-temannya. Nah, ini awalnya seperti ini ya. Tepatnya 1 tahun yang lalu, ya, kami dokter yang bergerak di bidang paru itu kita sudah mendengar bahwa di Wuhan di Tiongkok sana ada kasus-kasus radang paru-paru pneumonia berat yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Itu sampai 1 bulan. 1-2 kasus bertambah menjadi lebih dari 10 kasus sampai puluhan kasus sampai pada akhir Desember, tanggal 31 Desember tepatnya, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa ada outbreak yang pusatnya di Wuhan, sudah menyebar ke sebagian kota-kota di Cina. Nah, itu pertama kali, 2019. Oleh karena itu virus ini disebut, penyakit ini disebut COVID-19, bukan COVID-20, ya. Karena munculnya 2019 sebagai penandanya bahwa munculnya tahun 2019. Kita sudah hampir 1 tahun sebetulnya. Awalnya ini virus diduga berpindah dari binatang ke manusia.
Nah, kita sudah pernah dengar dari kelelawar yang mungkin dijual belikan di dalam pasar di Wuhan, kemudian berpindah ke manusia. Ini namanya zoonosis, penyakit yang terjadi pada binatang berpindah kepada manusia. Sebetulnya kalau mau berpindah ke manusia dan tidak menyebar dari manusia ke manusia, mungkin selesai cerita di situ. Manusia yang ketularan dari penyakit hewan ini mungkin sembuh atau mungkin kalau memang nasibnya jelek ya bisa meninggal. Tetapi pada waktu itu orang menunggu apakah memang terjadi transmisi penularan dari manusia ke manusia. Dan hasilnya memang pada waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat itu sudah menyebar ke seluruh kota di Tiongkok waktu itu. Dan kita hanya bisa memandang dari jauh. Toh itu di Tiongkok, bukan di Indonesia ya. Di Indonesia tidak ada apa-apa, kita tenang aja. Ya. Nah, yang perlu menjadi catatan, karena ini virus baru, ya, dan waktu itu kita belum tahu virus apa ya, awal Januari itu. Manusia tidak ada yang punya kekebalan, maka begitu dia merebak di Cina, kematiannya banyak. Tidak ada satupun orang yang punya kekebalan. Begitu kena meninggal. Nah, kemudian virus ini dari Wuhan cepat sekali menyebar menyebar ke seluruh kota di Tiongkok ya, kemudian menyebar ya. Kalau pada hari ini kita bisa melihat seluruh dunia sudah terdampak. Apakah Indonesia kena? Sampai akhir Februari kita itu pede sekali bahwa virus ini tidak mungkin masuk ke Indonesia karena Indonesia ini daerahnya panas. Virusnya takut dengan panas. Dijemur sedikit mati virusnya ya. Tapi percaya diri kita itu selesai begitu ada kasus pertama yang muncul di Jakarta pada waktu itu ya. Sudah diberi jamu oleh Menteri Kesehatan pada waktu itu sembuh sendiri ya. Sehingga waktu itu kita juga ternyata meremehkan. Kasusnya hanya 2 biji aja di Jakarta. Dalam waktu hitungan hari aja itu sudah menjadi suatu epidemi menyebar di seluruh kota di Jakarta. Ya, kemudian di kota-kota lain juga menunggu sebetulnya ya. Bisa enggak virus yang ada di Jakarta itu nyebrang ke ke Surabaya? Virus kan enggak punya sayap. Virusnya enggak punya sayap, tapi orang bisa berpindah-pindah. Pada waktu itu kita sama sekali tidak menutup penerbangan ya, tidak ada syarat PCR untuk naik pesawat, tidak ada rapid test ya. Jadi bebas saja orang dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Tiongkok, dari Tiongkok ke Surabaya, ke seluruh kota-kota besar di Indonesia. Alhasil kita terdampak pada hari ini. Nah, dalam waktu yang singkat ini pada catatan saya pada tanggal 3 Desember, itu di Eropa, Amerika, dan Asia ini sudah hampir sama angkanya ya, 16 juta, 17 juta, sedangkan yang paling kecil di sekitar Australia dan New Zealand ya, ini sedikit sekali. Kenapa itu terjadi? Karena yang saya lihat di Australia atau daerah Oceania ini ketat banget untuk proteksi atau pembatasan penularannya. Jadi orang tidak bisa bebas ke sana kemari, kemudian kalau mereka sakit mereka tidak boleh masuk kerja. Bagaimana penularan virus ini? Kita sudah paham, sudah sering mendengar bahwa penularannya ada istilahnya droplet atau titik-titik ludah atau penularan airborne. Apa bedanya droplet dengan airborne? Kalau droplet itu, misalkan saya berbicara seperti ini, ada titik-titik ludah yang mungkin secara kasat mata tidak bisa kelihatan. Tapi kalau dengan alat tertentu kelihatan itu terbang. Jadi bisa muncrat bahasa Jawanya itu ya. Berapa jauh bisa muncratnya itu? Sekitar 1 atau 2 meter. Ya, oleh karena itu pembatasan jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Kemudian diperpanjang, ternyata bukan 1 meter, 2 meter masih bisa nyampe ke orang di depan kita, maka diperpanjang physical distancing minimal 2 meter. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain atau orang lain berbicara dengan kita, ambil jarak. Bukan karena kita sombong atau apa, tapi kita untuk proteksi jangan sampai kalau dia ternyata mengandung virus, jangan sampai ke kita. Dan sebaliknya jangan sampai kalau kita mengandung virus berpindah pada orang lain. Ternyata kondisinya bukan hanya di situ, bukan hanya 2 meter. Kalau ukuran titik ludah itu diperkecil lagi, kurang dari 10 mikron, kurang dari 5 mikron, ya, ini bisa dalam bentuk aerosol, bisa terbang melayang-layang cairan ini. Bukan jatuh ke bawah, tapi melayang-layang, terbawa oleh angin. Ini bisa 10 meter lebih. Nah, tidak mungkin kita membuat suatu physical distancing 10 meter.
Nggak jalan semua, mau bicara kan harus teriak-teriak ya. Sehingga penularan airborne ini kita perlu cermati lagi nanti bagaimana cara menghindari transmisi atau penularan melalui airborne ini. Nah ini kalau kita lihat bagaimana ya, kalau kita berbicara kontak erat langsung pindah virusnya dari orang yang positif menjadi mengeluarkan virus dan berpindah pada orang yang tidak mempunyai virus, akhirnya orang ini terpapar. Demikian juga airborne, kalau airborne agak lebih jauh lagi ya, lebih dari sampai jarak 10 meter pun masih bisa tertular. Tadi kita lihat di video yang disampaikan Dr. Nanda tadi, bagaimana bisa terbentuk airborne ya. Kalau orang yang tertular tadi itu bukan hanya bicara, tapi nyanyi, teriak segala macam. Kemudian dia akan titik ludah itu bercampur. Ada yang droplet, ada yang airborne. Nah kalau apes kita akan menghirup dropletnya, lebih apes lagi kita menghirup airborne itu ya. Kemudian yang cipratan tadi, yang droplet tadi itu jatuhnya adalah ke furniture, ke meja tempat kita bekerja, ke benda-benda di sekitar kita, gelas, piring, laptop dan lain-lain. Kalau cipratan itu tersentuh oleh tangan orang yang tidak terinfeksi, kemudian orang tadi itu memegang hidung atau mulut atau mata, maka berpindah virus itu ke orang lain yang sebelumnya tidak terinfeksi. Ini bagaimana virus menular. Faktor resikonya bagaimana? Ya, paling kuat adalah kalau orang yang sehat berkontak dengan pasien yang confirm, artinya sudah terbukti ada COVID-19-nya, atau pasien-pasien yang terduga. Ini termasuk orang-orang beresiko. Kalau kita berbicara tentang anak-anak, ya berarti anak-anak ini beresiko banget kalau ternyata di rumahnya orang tuanya atau kakek neneknya ternyata positif. Nah, ini kejadian betul itu. Ada yang sudah positif orang tuanya, anaknya akhirnya diungsikan ke neneknya dengan harapan tidak tertular. Dilalah neneknya itu juga positif, sakit dan meninggal juga neneknya ini. Akhirnya anaknya yang tadinya negatif terpapar oleh neneknya yang positif. Jadi anak-anak ini serba repot ya, karena mereka tertular bukan dari sama temannya saja, tapi juga yang paling sering justru dari orang tua atau anggota keluarga yang serumah. Resiko yang kedua, kalau dalam 14 hari terakhir, 2 minggu terakhir, dia tinggal atau traveling ke daerah atau negara yang terjangkit. Daerah terjangkit itu di mana? Ya kalau hari ini kita bisa melihat yang terjangkit ya di mana-mana. Di Indonesia terjangkit, Jawa Timur terjangkit, Surabaya terjangkit, Malang apa enggak terjangkit? Malang daerah merah sekarang, terjangkit juga. Mau ke daerah mana yang enggak terjangkit? Mergosono, Kota Lama, semuanya terjangkit semua. Ya, Blimbing, mau ke daerah desa, sama juga terjangkit semua. Jadi kita semua dalam resiko. Tetapi resiko ini masih lebih besar kalau ternyata kontak satu rumah atau kontak erat dengan pasien yang COVID-19-nya positif. Pada anak-anak yang sering, yang pasien-pasien yang di sini, ternyata risiko-risiko itu tidak ada. Jadi tahu-tahu anak bergejala, kemudian kita tes positif. Ini yang kita bikin susah ya. Dari mana anak itu tidak mungkin simsalabim terus jadi positif, tidak mungkin. Jadi pasti tertular dari seseorang. Ya. Seseorang itu siapa? Ya ini yang nggak ketemu. Ya. Kadang-kadang ya mungkin orang tuanya tidak merasa, tidak bergejala, dites juga negatif. Ternyata dari tetangganya atau mungkin dari benda yang datang dari dari mainan yang dipinjam temannya ternyata mengandung virus dan lain-lain. Anak-anak ini sangat rentan sekali. Jadi anak ini sama menularnya dengan orang dewasa. Pertanyaan kita sebelumnya, apakah benar anak-anak ini menular? Nanti akan kita jawab. Ya. Tapi apakah anak-anak ini tertular? Iya jawabannya. Apakah anak-anak ini bisa tertular dari anggota keluarga di rumah atau dari sekolah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena sudah kejadian seperti itu. Di rumah mereka tertular oleh anggota keluarganya. Bagaimana di sekolah? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah mendengar kasus klaster sekolahan, belum. Ya, tetapi itu ada. Ya, yang sudah masuk duluan sebelum sekolah reguler ini adalah sekolah boarding. Ini sudah ada 1-2 klaster, saya katakan klaster karena sekelompok sudah terjadi. Dari satu boarding school sudah muncul klaster 1 orang positif, kemudian ditrace ternyata 31 anak positif. Akhirnya lockdown bareng-bareng. Itu di satu pondok. Yang pondok yang lain, yang saya pernah dengar ceritanya atau saya dengar sendiri dari orang tua yang tinggal di pondok itu,
dari 1-2 kasus kemudian diperiksa ternyata 150 anak positif. Kita bisa membayangkan seperti apa kalau di boarding school. Apakah kondisi boarding school ini nanti sama dengan kondisi di sekolah reguler? Nanti kita lihat ya. Kalau kita melihat anak, dua hal yang kita ingin lihat ya, apakah anak ini korban penularan ataukah agen penularan ya. Kalau kita lihat berita-berita di koran ya, ada simpang siur, ada yang mengatakan tidak menularkan. Ini bukan berita di koran, tapi ada penelitian. Pada awal-awal Maret, April, dan Mei itu, anak-anak ini dianggap tidak menularkan. Tetapi ternyata selanjutnya sekitar bulan Agustus, September, ini penelitian yang dibawa itu, di Korea Selatan, ternyata bisa menularkan. Ya. Siapa yang menularkan? Di penelitian tersebut dikatakan anak yang umurnya lebih dari 10 tahun, mereka bisa menularkan sama seperti orang dewasa menularkan. Sedangkan kurang dari 10 tahun, mereka tetap bisa menularkan walaupun tidak separah anak yang umurnya lebih dari 10 tahun. Jadi kesimpulannya apa? Menularkan, tetap menularkan. Ya. Grafik di sebelahnya itu menunjukkan ketika kita, ini awal Juni saya ambil, awal Juni seperti itu. Grafiknya anak balita 2,3%, anak kurang dari 17 tahun itu 6%. Mereka tertular dari siapa padahal mereka tidak sekolah, ya tertular dari sebelahnya ini. Umur 18-30 tahun ini mereka masih keluar masuk rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan, mereka ternyata OTG dan menularkan pada anak-anaknya. Jadi yang grafiknya tinggi-tinggi ini 18-45 tahun ini mereka orang-orang yang aktif bekerja. Menolak untuk work from home karena tidak bisa mendapatkan nafkah. Nah, kenyataannya seperti itu. Dan mereka pulang tidak mencuci tangan, kemudian berkumpul bersama anak-anaknya, mereka tertular. Ini sampai awal Juni seperti ini. Nanti akan kita lihat bahwa ini nanti berubah. Yang awalnya hanya sekitar 7%, 8% akan berubah nanti. Apa faktor resikonya? Kalau anak sudah tertular, kita melihat umurnya bagaimana, penyakit penyertanya ada atau tidak, bagaimana lingkungan, dan bagaimana pola asuhnya. Saya kira kalau anak-anak sekolah SD, tak pakai SD percobaan, yang ini tidak terjadi ya, lingkungan kumuh mereka enggak. Kemudian penyakit penyerta saya kira sudah di-screening semua. Tetapi ada beberapa penyakit seperti asma, kemudian anemia, ini seringkali tidak terdeteksi, sehingga ini bisa menjadi kalau anak-anak seperti itu tertular dengan COVID, mereka sangat beresiko untuk menderita COVID yang berat. Nah, pertanyaannya, apakah anak harus dibatasi? Ya, bagaimana dengan lockdown atau pembatasan pembelajaran jarak jauh? Kita bisa melihat sendiri dari grafik tadi itu, angka anak-anak itu bisa lebih rendah daripada orang dewasa, karena kita sudah melakukan protokol-protokol ini. Lockdown kita tidak ada, tapi pembatasan itu ada. Ya, pembelajaran jarak jauh sudah hampir 9 bulan atau 10 bulan kita melakukan itu. Apa dampaknya pada anak-anak? Mereka butuh kebutuhan psikoemosional, mereka butuh untuk tumbuh kembang dengan baik. Ini tidak terlalu jalan. Karena apa? Karena anak ini adalah makhluk yang sosial, mereka butuh bermain, mereka butuh berkelompok. Yang ini yang tidak didapatkan ketika terjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh karena itu pada awal Juni ada adaptasi kehidupan baru di sekolah. Tapi sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita sepakat, tidak langsung diterapkan di seluruh sekolah, karena pada waktu itu kita juga takut. Pada waktu itu juga IDAI mengeluarkan rekomendasi bahwa anak-anak sebisanya masih pembelajaran jarak jauh, paling tidak sampai bulan Desember bulan ini. Itu pun harus melihat transmisi di komunitas seperti apa. Harusnya seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana transmisi komunitas di tempat kita. Yang bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui bagaimana gejalanya COVID-19 pada anak-anak ini. Kalau kita lihat demam, batuk, nyeri tenggorok, pilek, itu sama persis dengan kalau anak-anak kena flu menurut kita ya, common cold, selesma, itu seperti ini. Demam, batuk, nyeri tenggorok, radang tenggorokan, pilek. Loh, bedanya apa dengan penyakit flu yang kemarin-kemarin? Susah ya. Pada anak yang parah bisa timbul sesak. Sampai harus ke rumah sakit, sampai masuk ke ventilator, ya, mesin pernafasan. Kadang-kadang anak sampai tidak sadar, kejang dan lain-lain. Selain itu ada tanda-tanda yang tidak spesifik, misalkan demam plus lesu dan batuk, kemudian mungkin nyeri kepala, nyeri otot,
demam, diare, nyeri tenggorok, dan mual muntah. Ini kan tidak spesifik. Anak-anak yang datang ke tempat praktek ya seperti ini semua. Ya. Jadi bagaimana kita mengenal COVID-19 pada anak-anak itu? Jawabannya, kita melihat gejala, konsisten tidak dengan COVID-19, kemudian ada faktor risiko penularan atau tidak. Ya. Tadi sudah kita jelaskan umur, penyakit penyerta, lingkungan, dan pola asuh. Ini yang menyebabkan mereka akan menjadi COVID-19 yang berat atau tidak. Kemudian ada istilah-istilah kontak erat. Anak-anak yang kontak erat itu adalah anak yang berkontak dengan orang yang positif, yaitu 2 hari sebelum gejala pada orang yang positif tadi muncul sampai 14 hari sejak orang itu gejalanya muncul. Nah, ini tracing yang seperti ini agak sulit karena mesti harus nanyai satu-satu pada kasus yang positif, gejalanya mulai kapan. Kemudian gejala mulai kapan itu ketemu sama siapa saja. Kemudian di tracing yang ketemu sama situ. Kalau di supermarket ya dicari di supermarket itu siapa aja. Kan di supermarket sekarang banyak ada absennya itu di depan, nama dan alamat dan nomor telepon. Perluannya untuk tracing kalau memang ternyata ketemu kasirnya ada yang positif misalkan ya. Di rumah makan juga seperti itu. Nah, kalau di sekolahan diperlakukan seperti itu, ini penting untuk melihat ada enggak orang yang positif. Misalkan ambil katakanlah misalkan paling sial lah ya. Ternyata ada siswa yang positif atau guru yang positif. Nah, tracingnya nanti juga sulitnya seperti itu. Ternyata ketemunya sejak orang yang positif ini hari ke-7 misalkan ya. Hari ke-7 sejak orang itu bergejala. Maka kita mundur 2 hari, berarti 9 hari yang lalu. 9 hari yang lalu ini guru ini atau murid ini ketemu sama saja, siapa saja, itu di tracing, dilacak. Idealnya yang ketemu di dalam pelacakan ini ada gejala, tidak ada gejala, harus dites PCR. Nanti akan ketemu siapa yang positif, siapa yang negatif. Nah, tracing ini, kontak erat ini, kalau memang ketemu, dia akan diberi label memang positif atau ternyata dia negatif. Tetapi perlakuannya sebetulnya sama, yaitu harus isolasi 10-14 hari. Yang menjadi hal yang salah di masyarakat, kontak erat ini ketika betul-betul kontak erat, ya, kemudian hasil tesnya ternyata negatif, mereka tidak merasa membawa virus. Jadi mereka jalan-jalan, masuk sekolah, bekerja, gara-gara hasil tesnya negatif. Padahal bukan seperti itu. Semua kontak erat itu harus karantina mandiri karena masih ada probabilitas, kemungkinan sekian persen bahwa mereka sebelumnya positif, tapi tidak terdeteksi gitu aja. Nah, ini menyebabkan sekarang kenapa salah satu sebab kenapa penularan itu sedemikian liar, tidak terkendali. Kalau mereka tertular tidak ada gejala, kita sebut dengan OTG. Kalau mereka ada gejala, kita sebut dengan ODP. Kalau memang belum dites, ya. Kemudian kalau berat kita sebut PDP. Ini istilah lama, tapi menurut saya masih relevan gitu ya. Kemudian ada anak yang ISPA berat. Ini juga termasuk suspek. Sekarang istilahnya suspek. Anak-anak seperti ini ya, anak-anak bisa aja mereka itu merupakan kelompok yang tanpa gejala, bisa juga merupakan kelompok dengan gejala ringan maupun kelompok dengan gejala yang berat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau anak-anak kena itu, mereka gejalanya seperti apa? Kalau kita lihat spektrumnya atau kita lihat variasinya, kalau dilihat keparahannya dari yang paling parah, dari yang paling ringan keparahannya itu asimptomatik, artinya tidak ada gejala. Sampai yang paling berat pneumonia berat, sangat berat. Seperti yang hari ini kami rawat di InCovid itu ada dua anak ya yang sekarang ada. Yang satu itu dengan pneumonia, dari gejalanya aja demam dan batuk, dia tidak pakai oksigen tambahan. Satu lagi pneumonia sangat berat, sudah 10 hari kita rawat, hari ini pakai ventilator tidak sadar dia. Jadi seperti itu. Kalau ini memang jumlahnya sedikit, ya, tapi paling parah. Yang banyak itu yang mana? Yang paling banyak itu yang asimptomatik sama yang ISPA ringan ini. Sebetulnya banyak banget di sini, tetapi mungkin tidak terdeteksi. Parahnya, karena ringan banget dan tidak terdeteksi, anak-anak ini mungkin berkeliaran, kalau diajak berkeliaran sama orang tuanya. Sedangkan yang ini sudah otomatis masuk ruang isolasi, mereka tidak akan keluar kemana-mana sampai hasilnya negatif. Yang ini kalau tidak terdeteksi, mereka jalan-jalan dan menjadi agen penularan maksud saya. Mereka bukan hanya menjadi korban penularan, tapi juga menjadi agen penularan. Nah, ini efek dari belajar di rumah. Ini awal Juni yang saya katakan tadi ya,
6,7%. Kita menerapkan PSJJ, pembelajaran sekolah jarak jauh pada waktu itu. Bagaimana efeknya kalau kita melepaskan pembelajaran jarak jauh atau PSBB atau pembatasan ekonomi secara luas? Ini mesti harus kita pertimbangkan banyak hal. Masih banyak otoritas-otoritas yang mengatakan negaranya atau daerahnya itu sudah sukses, sudah berhasil mengatasi wabah, padahal wabahnya masih berjalan, penularan masih berjalan. Bagaimana juga kalau orang-orang itu kemudian menghilangkan pembatasan itu karena tekanan ekonomi. Kalau sudah ekonomi sudah mepet banget, akhirnya udah berangkat ke negara itu atau kota itu enggak pakai tes-tesan dah. Pokoknya masuk aja, yang penting ekonominya jalan. Ini perlu banyak pertimbangan. Demikian juga nanti sekolah, baik pihak sekolah maupun wali murid harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kalau kita kembali ke sekolah, kita lihat stratifikasi, resiko terendah penularan itu, kalau siswa dan guru itu melakukan kegiatan hanya online, hanya daring. Itu tidak ada resikonya penularan. Kenapa? Ya tidak ketemu soalnya ya. Tidak ada penularan lewat menular lewat wifi, tidak ada. Ya. Menular lewat online, tidak ada. Ya. Resiko tertinggi itu kalau ya ketika sebelum pandemi itu resiko tertinggi. Kelasnya penuh, kelasnya langsung, kegiatan dan acara-acaranya tidak ada pembatasan, siswa tidak ditempatkan terpisah, ya. Jadi satu kelas ada 25 sampai 30 murid, ya. Nah, ini paling berat. Nah, kita mau menempatkan diri di mana? Mau di yang paling tertinggi ini atau yang paling rendah? Atau nanti kita mengambil yang tengah-tengah, ya. Kelas, aktivitas dan acaranya kecil, ya, artinya ukurannya seperti yang disebutkan oleh kepala sekolah tadi. 50% tidak secara langsung, kemudian dipisahkan ya kelompok siswa yang tinggal bersama dan dengan guru yang sama di area sekolah dan tidak campur ya. Ada pembatasan jarak 2 meter dan tidak berbagi benda. Artinya misalkan ada kegiatan prakarya yang mereka harus berkumpul memegang suatu objek itu 2 atau 3 anak memegang objek bersamaan, menghindari itu. Ini resiko menengah. Tetap ada resiko. Kita katakan bukan resiko 0, tapi ada resiko. Ya. Kemudian yang belum disampaikan tadi jamnya, durasi dari pertemuan itu juga akan berpengaruh pada resiko penularan. Yang harus kita lakukan di sekolahan adalah screening, physical distancing, masker, dan cuci tangan. Ini seandainya memang nanti betul-betul dilakukan pembelajaran sekolah secara langsung ya. Mungkin maksudnya bukan 100% langsung ya. Mungkin saya katakan hibrid atau bagaimana ya, ada yang online, ada yang offline. Kita pertimbangkan juga nanti anak-anak kelas 1, kelas 2 ini bagaimana, mereka ngerti enggak dengan istilahnya penjaraan physical distancing 2 meter, ya. Mengerti enggak mereka itu, paham enggak dengan fungsi dari masker ini. Gurunya pakai masker, tetapi muridnya ini kejar-kejaran seperti ini. Ada yang maskernya ditaruh di dahinya itu, ya. Ada yang bilang, oh maskermu kok bagus ya, boleh tukar-tukaran enggak ini ya? Nah ini yang bisa kita bayangkan ya, kalau mereka betul-betul masuk dan tidak mengerti apa itu protokol kesehatan. Pertanyaan saya, apakah nanti ini siswa-siswa itu sudah betul-betul difahamkan maksud dan tujuan dari protokol kesehatan? Karena kata-kata protokol kesehatan ini seringkali kita gaungkan, tetapi belum kita sosialisasikan pada anak-anak. Kekhawatiran kita ini belum dikenal betul oleh anak-anak. Oleh karena itu tadi Bu Kepala Sekolah mengatakan bertahap ya, mengada adaptasi dulu dan seterusnya. Pencegahan individu seperti ini ya, tinggal di rumah, kemudian kita ajarkan cuci tangan. Orang tua, ini ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid harus mengajarkan ini bagaimana cara cuci tangan yang benar dan membiasakan berapa kali sehari harus cuci tangan, seberapa sering ya. Kemudian jangan menyentuh wajah. Ini sulit sekali ini ya. Jangankan anak-anak ya. Kita sendiri orang dewasa kalau sudah matanya gatal, kucek-kucek. Nah, ini susah. Kemudian lingkungan yang sehat, ini penting sekali. Semakin lingkungan tidak sehat, semakin betah virus tinggal di daerah situ. Ada satu lagi imunisasi ini yang menjadi perang media sekarang itu. Pemerintah sudah menyediakan imunisasi, tetapi timbul keraguan masyarakat ya. Imunisasi ini bermanfaat apa enggak? Aman apa enggak ya?
Itulah anehnya orang-orang Indonesia menurut saya ya. Ketika disuguhkan kenyataan bahwa ada penyakit virus yang mematikan yang namanya COVID-19, mereka tidak takut. Keliaran kemana-mana, ke mal-mal, segala macam tidak takut. Ya. Kemudian pemerintah menunjukkan, oh ini loh ada imunisasi yang bisa mencegah, vaksin yang bisa mencegah COVID-19. Dengan pencegahnya mereka takut. Jangan suntik dulu ya, aman apa enggak ini ya, efektif apa enggak. Itu anehnya ya, ada penyakit yang serem mereka enggak takut, mematikan mereka enggak takut, ada obatnya datang, imunisasi datang, takut dengan imunisasinya. Ini suatu keanehan yang ya memang di depan mata kita seperti itu. Aneh tapi nyata. Kemudian kita sampaikan di sini bahwa mereka kalau kemanapun, ke mall atau datang ke dokter pakai masker ya. Pakai masker. Jadi yang sering kita lihat sekarang ibu-ibu belanja mengajak anaknya yang dipakai masker, ibunya aja anaknya enggak pakai masker, itu sering. Dan sesampai di rumah wajibkan mereka untuk mandi dan mencuci rambut, ganti baju baru. Ya, karena enggak menutup kemungkinan bajunya atau badannya itu terciprat oleh droplet tadi ya, droplet yang mengandung virus. Bagaimana cuci tangan? Saya kira mungkin perlu kita galakkan ya di YouTube atau di internet banyak cara cuci tangan yang baik dan benar. Masker bermacam-macam yang kita sarankan memang masker kain atau masker masker bedah. Masker kain pun tidak semua masker kain ya, yang masker scuba itu tidak boleh karena satu lapis saja dan tidak menahan keluarnya droplet dari mulut orang yang menderita. Nah, masker itu juga ada perawatannya, jadi harus 4 jam itu tidak bisa dipakai lagi, ya. Harus menutupi hidung dan dagu, mulutnya harus tertutup semua, dan harus dicuci. Ya, kalau masker kain, kalau masker medis tidak bisa dicuci. Kalau dicuci memet ya. Nah, 4 jam dilepas. Yang dipakai orang-orang di jalan-jalan itu kita tidak tahu itu sudah 4 jam diganti atau sudah 4 hari. Ya, jangan-jangan 4 bulan yang lalu belum sempat dicuci itu. Nah, jadi malah menjadi sarang dari virus malahan ya. Kalau anak umur kurang dari 2 tahun tidak wajib memakai masker ya, karena malah resiko tidak bisa nafas anak kurang dari 2 tahun. Nah, kembali pada kesimpulan kita tadi bahwa anak sama menularnya seperti orang dewasa dan anak bisa tertular dari anggota keluarga di rumah dan di sekolah. Oleh karena itu, kewaspadaan kita, sivitas dari sekolah, bahwa kalau memang anak-anak ini kita masukkan untuk belajar offline, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah, mengurangi, membatasi penularan, baik antar teman sekolah maupun dari guru atau ke gurunya. Karena kita tahu anak-anak mungkin biasanya asimptomatik atau tidak ada gejala, tetapi guru-gurunya ini kan punya ada penyakit penyerta, ada yang punya diabetes, ada yang hipertensi, ada yang lanjut usia. Ini bagaimana pencegahannya ya? Ada kenyataan bahwa setelah masuk sekian hari di Korea itu tiba-tiba aja angkanya meningkat ya, langsung tutup ya, kembali lagi belajar di rumah. Nah, di Indonesia ini aneh, angkanya meningkat ya, sekolahnya ikut buka. Nah, ini yang saya enggak mengerti ini, kenapa enggak menunggu ininya melandai dulu, kemudian baru buka ini sekolahnya. Nanti mungkin ada tanggapan dari Bapak-Bapak, Ibu guru sekalian. Kalau menurut kami dari IDAI kita agak khawatir juga anak-anak dimasukkan ke sekolah ketika grafiknya itu malah naik sebetulnya. Apakah ini berkaitan dengan vaksin sudah datang, dan yang perlu dicatat bahwa anak-anak belum dapat vaksin COVID ini, belum ada vaksinnya. Karena penelitiannya adalah pada orang-orang dewasa. Sehingga anak-anak belum ada rekomendasi untuk divaksin COVID. Nah, oleh karena itu, ini dari IDAI ya, bahwa pembelajaran anak usia sekolah ini sebaiknya tetap dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, sebaiknya. Tapi kita menyadari betul bagaimana kebijakan dari otoritas dari pendidikan untuk memasukkan anak-anak paling cepat Januari ini. Tetapi bentuknya seperti apa nanti yang harus kita cermati. Ini yang perlu saya sampaikan ya. 24 Juni ini saya anggap sekolah belum masuk semua, pondok juga belum masuk. Angka yang saya sampaikan tadi ya sekitar 7-8%. Kemudian 1 bulan kemudian angka ini naik ya 5,8%, 1 poin. Anak-anak umur balita tetap ya 2,3%. Tetapi awal Desember kemarin angka ini bukan 5,7 lagi, hampir 9%.
Jadi total anak-anak sekarang itu sudah hampir 12% dari semua yang terdampak itu. Kenapa? Ini karena sebagian sekolah sudah masuk, terutama sekolah boarding school. Kemudian orang-orang dewasa ini sudah melepas, sudah bosan dengan tinggal di rumah dan mereka bekerja beraktivitas kembali. Ini catatan saya 3 Desember kemarin. Jadi sudah hampir 12% angka anak-anak yang terdampak oleh COVID-19. Berapa jumlahnya? 63.000. Ini bukan angka yang main-main. Dan angka kita ini lain dari negara yang lain. Negara lain ini paling maksimal 4%. Baik balita maupun remaja. Kita 12%. Faktornya apa? Kita sudah tahu sendiri faktornya apa. Karena yang di sini tidak dikendalikan. Penularan tidak dikendalikan. Apa akibatnya? Angka kematiannya tinggi. Iya. 17.000 anak itu sudah meninggal. Ini kasus aktifnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat naik, kemudian mendatar, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya, ini kaitannya dengan kebijakan dari otoritas kesehatan kita. Kapan dia mendatar? Belum tahu ya. Harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Ini angka-angka pemetaan warna-warni ini ya bermanfaat memang untuk untuk pemetaan. Tapi kita bisa melihat semuanya beresiko semua sebetulnya, beresiko untuk penularan. Ada yang suara saya masih jelas terdengar ya? Masih, Dr. Eri. Oke. Dari kami bahwa take home message-nya bahwa dalam masa pandemi ini kebutuhan anak harus tetap terpenuhi, termasuk kebutuhan pendidikan, termasuk kebutuhan tambahan pengajaran dari sekolah. Ya. Peran sekolah sangat penting untuk memastikan tidak ada penularan antar anak. Saya tambahkan juga penularan antar anak dan sivitas sekolah yang lainnya, termasuk guru, kemudian admin, petugas kebersihan, dan lain-lain. Kita harus memastikan itu. Kemudian, masuk sekolah secara luring sangat berisiko untuk anak dan guru. Luring yang seperti apa? Luring sama seperti sebelum zaman pandemi kemarin. Tidak ada protokol kesehatan sama sekali. Sekolahnya full, itu yang berisiko banget. Apakah nanti masuk sekolah itu tidak berisiko? Ya berisiko, tapi kita masih bisa menurunkan resikonya. Seperti apa risiko bisa diturunkan? Kembali pada apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah dan kesepakatan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa kebijakan pemerintah ini seharusnya melihat kondisi lokal terkait COVID-19. Ya. Yang kita perlu perhatikan sekarang bahwa angka kita sedang tidak baik. Angka kita tidak sedang mendatar ataupun menurun. Angka kita ini meningkat sebetulnya. Itu kita bisa melihat kenyataan ya, bahwa semua rumah sakit di Malang sudah full. Tidak bisa menerima pasien COVID lagi. Pasien yang terduga COVID kemana? Diarahkan ke rumah sakit lain yang sebetulnya bukan rumah sakit rujukan. Mereka tidak bisa mengisolasi. Diarahkan ke rumah sakit di kota lain. Ada orang Malang yang meninggal di Gresik atau orang yang meninggal di Sidoarjo. Kenapa? Dirujuk ke sana. Karena sana sedang longgar, kita sedang meningkat. Saya kira seperti itu. Diskusi di kolom chat ini saya belum melihat ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya sedikit bertanya, Dr. Eri ya. Silakan. Selama ini kan kita lihat di televisi juga, bahkan di beberapa acara kantor ya, karena akhir tahun, Desember, banyak yang mungkin menghabiskan anggaran atau apa, sehingga mulai rame hotel-hotel itu rapat-rapat di kantor, padahal itu ruangannya tertutup dan ber-AC. Dan lagi makannya prasmanan, Dok. Kalau makan prasmanan itu kan maskernya harus dilepas ya, Dok. Itu bagaimana, Dok, resikonya? Baik, Dr. Nanda. Memang gini, kalau kita mendengarkan terakhir-terakhir ini ada istilahnya klaster-klaster ya, ada klaster kantor, klaster hotel ini, klaster hotel itu. Pada prinsipnya itu ketidakpatuhan kita terhadap upaya-upaya pembatasan penularan, sehingga kadang-kadang itu kita nekat untuk melakukan acara-acara luring yang dalam tanda petik itu kadang-kadang tidak terlalu penting banget, ya, kunjungan ke sana, kunjungan ke sini, kemudian studi banding sana, studi banding sini, yang akhirnya itu meningkatkan resiko penularan. Yang namanya klaster itu kalau ada satu orang positif dan di sekitarnya itu
terdeteksi ternyata ada positif atau bergejala, itu kita sebut klaster. Tetapi yang menjadi perhatian kita sebetulnya bagaimana sih sebetulnya menangani klaster itu. Kalau sudah ada klaster, tentu artinya kita apakan? Yang kurang dari masyarakat adalah ketika ditemukan klaster, tracing-nya itu atau pelacakannya itu tidak maksimal. Tidak semua orang yang kontak itu di tracing, tidak semua orang yang berkontak itu dilakukan PCR. Nah, ini memang kebijakan dari Kemenkes sejak Juli itu, bahwa dalam kontak tracing yang tidak bergejala tidak usah dites, yang bergejala saja yang dites. Akibatnya apa? Yang tidak bergejala karena tidak dites ya tidak merasa positif, ya sehingga secara fisiologi dia merasa aman. Merasa aman bagus memang, tapi jeleknya dia merasa aman dan jalan-jalan dan melakukan aktivitas di kantor, balik lagi ke kantor semula ya habis, misalkan ya, habis orang Jakarta nih. Orang Jakarta kemudian melakukan kunjungan ke Malang, ya. Di Malang dia tertular, balik lagi ke kantornya, padahal dia positif, akhirnya nyebar di kantornya. Jadi klaster kantor. Klaster Malang jadi klaster kantor, ya. Nah, klaster-klaster ini kalau tidak ditangani dengan baik, ya menurut saya apa artinya kita bikin suatu skema klaster sana, klaster sini kalau memang ternyata akhirnya nyebar juga. Maksudnya klaster itu harus dibatasi betul oleh otoritas kesehatan, bagaimana caranya klaster ini tidak menyebar. Nah, kemudian yang lebih merepotkan lagi, ya sekarang ada namanya klaster keluarga. Akibat liburan panjang bulan akhir Oktober kemarin kalau tidak salah ya. Itu ada klaster keluarga sana, klaster keluarga sini. Nah, kalau klaster keluarga semua banyak, ya namanya bukan klaster lagi, sudah roto itu namanya, rata. Ya, ya saya kira itu. Kalau bisa memang tidak ada kegiatan luring yang tidak perlu. Kebiasaan menghabiskan anggaran, nah waktu itu saya tahu betul bahwa karena penyerapan kegiatan pada tahun itu tidak jalan karena pandemi, akhir tahun ya harus jalan, ya terpaksa akhirnya keluar semua itu orang-orang dari beberapa dinas dan kementerian. Nah, harus dibayar mahal dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19 pada orang dewasa maupun anak-anak. Ya, saya merasakan sendiri kasus anak itu betul-betul meningkat awal November sampai sekarang, itu tambah. Biasanya waktu sebelum Juni itu kasus itu sekitar 2 atau 3 atau 4 per minggu. Sekarang seminggu saya bisa dapat kasus itu sekitar 15-20 kasus seminggu anak-anak. Itu dari Rumah Sakit Saiful Anwar saja, belum dari rumah sakit yang lain. Dan itu kita tidak bisa seenaknya saja mempublikasi angka-angka itu ya. Tapi itu yang orang-orang tidak tahu, dikira tidak menular pada anak, dikira tidak dapat pada anak-anak. Ya. Jadi mungkin menjadi concern kita semua bagaimana penularan COVID-19 ini pada akhir Desember ini sebetulnya semakin liar sebetulnya. Jadi kita harus hati-hati ketika memutuskan luring atau daring. Begitu mungkin Dr. Anda. Terima kasih Dok. Sedikit sekarang sudah mulai berani yang keluar itu nggak memakai masker Dok, tetapi hanya face shield saja seperti yang mungkin mencontoh artis TV itu. Apakah itu sudah cukup aman apa tidak? Nah ini, ya terima kasih pertanyaan yang bagus. Ada istilah saya itu false sense of security ya, rasa aman yang palsu. Itu bahaya sekali. Semisal gini, karena dia sudah merasa memakai masker, kemudian duduk berdekatan, guyon-guyon, ketawa-ketawa, memakai masker, itu masih berisiko menularkan. Jadi kalau kita mau mengurutkan ya, jaga jarak dulu, itu yang paling penting, jaga jarak 2 meter. Kemudian hindari kerumunan dan hindari ruang tertutup dengan ventilasi yang tidak bagus, hindari itu. Yang ketiga baru pakai masker. Kenapa masker? Masker itu melindungi orang lain dari kita. Kalau kita ngomong, kita berbicara itu titik-titik ludah kita tertangkap oleh masker kita. Jadi fungsi masker itu lebih ke situ. Terus siapa yang melindungi? Kalau semua orang pakai masker, orang lain akan melindungi semua. Bagaimana kita terlindungi dengan masker? Paling tidak dengan memakai masker, kita tidak memegang hidung dan mulut kita secara langsung. Satu itu. Nah, kalau mata itu gimana? Mata kan nggak mungkin kita kasih masker. Ya.
Jadi gimana caranya kita mengurangi sentuhan pada mata? Bagaimana kita mengurangi cipratan pada mata? Kita pakai face shield. Tapi kalau kita pakai face shield saja, tanpa pakai masker, droplet aerosol itu bisa dengan bebas masuk ke hidung mulut kita. Terputus-putus? Bisa jelas sekarang? Bisa, dokter. Kalau kita hanya pakai face shield saja, tanpa pakai masker, droplet atau titik-titik airborne itu dengan bebas masuk ke hidung atau mulut kita, walaupun tidak masuk ke mata kita. Dan itu sama saja dengan tidak melindungi diri kita sendiri. Jadi karena kepingin gantengnya, cantiknya tetap terlihat, tidak mau kalau ketutupan masker, jadi hanya pakai face shield saja. Itu satu proteksi yang salah. Itu yang kita sebut false sense of security. Rasa keamanan yang palsu, rasa keamanan yang semu. Dan itu berbahaya sekali. Sama seperti orang yang saya sebutkan tadi ya, dia pakai masker, tapi ketika makan ya pasti kan buka mulut, kemudian makanannya masuk ke mulut, tutup lagi. Seperti itu ya sama aja. Ya. Ketika buka mulut, buka maskernya itu resiko penularan tetap ada. Itu false sense of security. Nah itu seperti itu, Dr. Nanda. Terima kasih, Dr. Eri. Ini sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Beberapa pertanyaan yang hampir sama saya satu. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Iva menanyakan hampir sama dengan beberapa pertanyaan. Jadi menanyakan sekarang kan musim liburan, Dok. Nah, mau nggak mau kan kadang-kadang menerima kunjungan saudara dari luar kota yang mampir ke rumah. Setelah kunjungan itu, Dok, misalkan kita sendiri yang bisa dapat terima tamu luar kota harus isolasi. Bagaimana kata-kata terakhir agak putus-putus? Misalkan kita habis terima tamu dari luar kota, kemudian kita yang habis terima tamu ini apakah harus isolasi atau bagaimana? Oh iya, ini ada harinya saya tidak cerita ini ya, ada satu kasus itu ada kolega atau sejawat kita meninggal nih di daerah di luar Malang. Meninggal bukan karena COVID, meninggal karena stroke, usia sudah sepuh. Kemudian datanglah takziah familinya dari Jakarta. Takziah kemudian setelah itu pulang. 2 hari setelah itu istri dari almarhum ini demam, kemudian sesak, masuk ICU, confirm COVID positif, dan meninggal. Nah, ini betul-betul perlu pemahaman kita, perlu kehati-hatian kita. Kita sudah memproteksi diri kita sendiri, kadang-kadang yang namanya klaster keluarga tadi ya, sebutkan klaster keluarga. Karena keluarga sendiri tidak enak kalau mau nolak. Kemudian kalau keluarga itu mau nginep di situ, kalau berbincang-bincang pakai masker kok rasanya canggung ya. Nah, akhirnya dibukalah maskernya di rumah itu. Akhirnya tertular. Ya, sama walaupun virus ini tidak pandang, oh ini masih famili, tidak saya tularin, ya sama aja. Ya, tidak enak ini kita bertamu kok nulari orang, sama aja. Virus tidak pandang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita mempunyai tamu seperti itu? Kalau mempunyai ruang tamu itu dengan ventilasi alami yang bagus, buka jendela, buka pintunya supaya ventilasinya bagus. Kedua, kita kurangi frekuensinya. Jangan lama-lama lah kalau bertamu ya. Kita tahu diri mestinya. Jangan berjam-jam omong-omongan terus ya. Kemudian enggak pergi-pergi. Padahal sebetulnya orang tamunya ini ternyata positif. Ya, dengan berbincang-bincang sekian jam itu resiko penularan semakin tinggi. Kemudian tetap pakai masker. Enggak usah sungkan-sungkan untuk pakai masker walaupun itu saudara sendiri, walaupun teman sendiri, walaupun itu kenalan baik, walaupun yang datang itu adalah bosnya atau siapa yang sudah bertamu, tetap pakai masker, jaga jarak 2 meter. Itu tetap berlaku. Kemudian cuci tangan. Ya, jangan sungkan-sungkan setelah tamu itu pergi, bersihkan
meja kursi kita lap pakai deterjen atau pakai desinfektan, karena kita ingin betul-betul memproteksi keluarga kita. Saya kira demikian ya. Terima kasih Dr. Eri. Ini ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan rangkum menjadi 1. Ini kalau misalkan ada orang non reaktif, udah rapid non reaktif, kemudian dia berkumpul dengan orang rapidnya reaktif. Apakah yang disebut reaktif tersebut sudah aman berkumpul apa tidak? Kemudian yang kedua pertanyaannya, mengapa pada anak-anak itu masa inkubasinya panjang, bahkan swabnya sudah 3 kali masih positif, sementara keadaan baik. Bagaimana caranya supaya mempercepat proses penyembuhannya? Yang terakhir tadi kalau tidak salah pertanyaan gini ya, kenapa masa inkubasinya panjang gitu ya? Iya. Dan sudah 3 kali swab masih positif terus, padahal tidak bergejala. Baik, ya. Yang pertama tadi, ya saya jawab yang terakhir dulu ya. Kenapa pada anak-anak itu masa inkubasi? Jadi yang terjadi itu baik anak-anak maupun dewasa seringkali PCR itu tetap positif berminggu-minggu, walaupun orangnya sudah tidak bergejala. Nah ini yang PCR ya. PCR itu tes yang pakai usap tenggorok, kemudian dites dengan mesin PCR, kemudian hasilnya positif atau negatif. Itu masih memungkinkan hasil itu masih positif selama berminggu-minggu, tapi interpretasi kita atau apa yang kita artikan dari itu, bahwa sebetulnya sudah tidak menular lagi kalau sudah lebih dari 14 hari. Kenapa? Karena virus itu punya masa hidup. Begitu dia nempel di situ, maka badan ini namanya punya viral shedding. Bagian yang tertempel oleh virus itu akan melepaskan diri, kemudian logrok keluar dari tubuh kita. Itu rata-rata 14 hari. Sehingga kalau lebih dari 14 hari, PCR-nya masih positif, tetapi kalau dibiarkan virusnya tidak hidup. Oleh karena itu, yang lebih dari 14 hari masih positif, kita katakan itu sudah bukan virus yang hidup lagi. Biasanya seperti itu tentang virus. Itu terjadi bukan hanya pada anak-anak, tapi pada orang dewasa sama seperti itu. Nah, kemudian tentang rapid test. Rapid test itu tidak menunjukkan orang itu positif atau negatif. Itu adalah melacak antibodi seseorang, apakah dia mempunyai antibodi terhadap SARS-CoV atau virusnya COVID itu, ataukah tidak. Dan ini interpretasinya bermacam-macam. Orang yang non-reaktif itu belum tentu dia negatif PCR-nya, belum tentu tidak ada COVID-nya. Orang yang reaktif, rapid test-nya, itu belum tentu di dalamnya ada virusnya. Jadi untuk rapid test ini mesti hati-hati. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang memprotes masalah rapid test, mungkin ada logika benar juga ya. Nah sekarang rapid test itu bergeser namanya rapid test antigen, bukan rapid test antibody lagi. Nah kita masih baru beberapa alat yang datang ke Indonesia dan belum banyak yang memakai, tapi di bandara sudah dikenalkan kemarin namanya rapid test antigen. Ya prinsipnya hampir sama dengan PCR, tetapi dia sensitivitasnya lebih rendah dari PCR. Ini berbeda dengan rapid test antibody. Jadi jawaban untuk apakah orang yang reaktif rapid test-nya akan menularkan pada orang yang non reaktif, itu tidak bisa kita jawab dengan hasil rapid test. Ya, kita harus bisa membuktikan bahwa orang itu PCR positif atau tidak. Tetapi satu hal lagi, PCR itu ada keterbatasan. Artinya 60% sensitivitas dari PCR berarti ada dari 100 orang yang positif COVID-nya, yang 60 terdeteksi, yang 40 enggak. Nah ini namanya ada itu karena di mana ada aktif sebetulnya adalah positif, namanya negatif palsu. Nah, suara saya kok eko ya? Enggak, Dok. Enggak. Baik. Dok, ini ada pertanyaan menarik sekali, Dok. Beberapa bulan yang lalu kita
kita diwajibkan untuk imunisasi kelas 1 sampai kelas 5. Padahal pandemi begini. Nah, kalau imunisasi kan mau tidak mau kan jadi kita dari sekolah dia memasukkan sesuatu ke tubuh kita. Apakah itu benar kan atau maksudnya aman nggak dok pandemi ini imunisasi di sekolah? Dokter Nanda, boleh diulang, suaranya hilang timbul ini tadi. Terima kasih. Maaf. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 itu kan disarankan untuk imunisasi, dok. Tes apa sudah jelas ya, dok? Tes? Ya, jelas sekarang. Jelas. Oke. Kelas 1 sampai kelas 5 itu kan disarankan untuk imunisasi, dok, di sekolah. Nah, pada sedang pandemi begini ini apakah aman apa tidak ya, dok ya? Karena kalau imunisasi itu kan kita mau nggak mau datang ke sekolah dan kemudian memasukkan sesuatu di tangan, maksudnya di tubuh. Bagaimana, dok? Ya, terima kasih. Berarti pertanyaannya ada 2 ya. Keamanan ketika datang di sekolah ketemu sama orang-orang dan keamanan ketika memasukkan sesuatu ke tubuh kita. Nah, vaksinasi ini sesuatu yang terdampak ketika pandemi. Jadi ketika pandemi muncul, itu angka imunisasi kita turun. Hampir 60%. Semua imunisasi. Di puskesmas iya, di tempat swasta iya, di tempat praktek saya juga iya. Turun semua. Iya. Artinya apa? Kalau kita terlalu konsentrasi pada COVID-19, kemudian kita melupakan upaya pencegahan terhadap penyakit yang lain, anak-anak mungkin lepas dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Ya, kita tidak lupa dengan kejadian wabah difteri 2 tahun yang lalu. Outbreak dari difteri Jawa Timur. Ya. Pencegahannya itu satu-satunya ya dengan imunisasi. Tetapi kalau imunisasi ini kemudian tidak jalan, COVID-nya belum selesai, outbreak difteri muncul. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus imunisasi. Apakah anak-anak harus datang berbarengan ke sekolah sama seperti bias pada waktu sebelum pandemi? Tidak, ya. Jadi kita masih memperhatikan bagaimana caranya mengimunisasi massal anak-anak ini, tapi dengan resiko penularan COVID yang rendah. Maka kita yang saya tahu di sekolah-sekolah dibuat jadwal pada hari ini siapa saja yang harus datang ke sekolah. Dan itu ini bukan saran kalau menurut saya, wajib ya, wajib anak-anak untuk datang ke sekolah menyelesaikan imunisasinya. Wajib bagi anak-anak yang rutin datang imunisasi ke dokter praktek swasta untuk tetap menjalankan imunisasinya. Pasien-pasien saya sudah beberapa yang datang sudah kacau nih jadwalnya, terpaksa mengulang dari awal. Kenapa harus mengulang dari awal? Karena kita ingin imunisasi kekebalan yang kita dapatkan itu optimum. Jangan sampai kita menyuntikkan sesuatu tetapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, kalau kita loss satu saja dari satu jadwal imunisasi yang penting, seperti imunisasi anak sekolah ini, antibodi kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu tidak terjamin lagi. Dan potensi wabah itu bukan hanya difteri, ada campak, ada pertusis, ada hepatitis dan lain-lain. Semuanya bisa naik hanya kalau kita tidak menggalakkan lagi imunisasi. Jadi menurut saya sudah betul apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dan dinas kesehatan melakukan imunisasi ya massal di sekolah dengan protokol kesehatan. Pertanyaan berikutnya, apakah aman memasukkan sesuatu ke badan anak itu? Kita sudah tahu aman memang ya. Jadi efek samping paling mungkin demam. Kita sudah tahu bahwa demam 1 hari mungkin sudah selesai, dengan penurun panas juga akan reda. Ya. Yang kita heran itu anak-anak itu sudah bertahun-tahun diimunisasi ya, tidak ada yang protes. Nah sekarang ada imunisasi COVID sudah mau datang, yang protes orang yang dewasa-dewasa ini, bapak-bapak DPR ini protes segala macam. Padahal vaksinnya sudah datang dan sudah siap kita berikan pada tenaga kesehatan, orang-orang dewasa, sama Bapak Presiden juga gratiskan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, penyakit COVID-nya yang mematikan, mereka tidak takut, orang-orang tidak takut. Begitu vaksinnya datang, takut sama jarum mungkin ya, takut disuntik segala macam. Banyak alasan ya, dan ini sangat
sangat disayangkan ini. Sebetulnya salah satu upaya kita untuk menekan lajunya penularan COVID ini adalah dengan imunisasi. Nanti saran saya kalau ada imunisasi COVID itu sudah hadir di Indonesia dan bapak-bapak, ibu-ibu diberi kesempatan untuk mendapatkan vaksin itu secara gratis atau bisa mendapatkan secara mandiri, saran saya vaksin. Kenapa? Kalau orang tuanya terlindungi dari COVID, anaknya kan tidak divaksin COVID, anaknya terlindungi. Ini yang disebut, kita menyebutnya itu herd immunity, itu sebenarnya seperti ini. Individu yang tidak diimunisasi itu teruntungkan, terlindungi oleh sekelilingnya yang diimunisasi. Contohnya seperti itu. Kita di dokter anak itu, kita mengimunisasi anak-anak dengan influenza. Apa keuntungan vaksinasi influenza pada anak-anak? Neneknya, kakeknya itu terlindungi juga. Jadi kalau anak-anak ini tidak kena virus influenza, neneknya juga tidak kena virus influenza. Kenapa? Tidak punya jalur penularannya. Tidak bisa nulari perantaranya, ya tidak bisa menulari targetnya juga. COVID, kalau mau masuk ke anak-anak, hadapi dulu orang tuanya yang sudah punya kekebalan. Menurut saya itu yang orang-orang yang sekarang lupa, bahwa dengan imunisasi itu kita saling melindungi sebetulnya. Ada file-file atau apa, Bu Is? Tidak ada, Bu. File aja, di Bu, mute tak dulu ya. ngeprint. Mohon maaf. Oke. Begitu. Mohon Dokter Heri, mohon maaf. Ya, Oke. Dok, ini juga menarik juga. Banyak sekali sih pertanyaan, tapi ini saya rangkum juga. Yang pertama, kalau ada orang sudah di swab positif ya dok, kemudian sudah isoman 14 hari, terus swab lagi masih positif, apakah itu sudah disebut aman atau tidak? Kemudian yang kedua dari Pak Didik Siswanto, apakah kalau sudah dinyatakan sembuh bisa kena lagi apa enggak dok? Kemudian dari Ibu Win, misalkan kita udah pengajaran di kelas ya dok, apakah setiap pengajaran tersebut ruangan harus disemprot desinfektan apa tidak? Oke, terima kasih. Ya, saya jawab. Yang pertanyaan pertama tadi apa ya? Kalau sudah pernah swab positif, kemudian isoman kan 14 hari, swab lagi masih positif dok, itu sudah dinyatakan aman apa masih bahaya dok? Bahasanya gini, bahasa kita adalah finish isolation, selesai isolasi. Kenapa disebut selesai isolasi? Adalah orang yang dianggap dia akan aman tidak menularkan ke orang lain. Dan cara selesai isolasi itu ada 3, by test, by symptom, sama by time. By test itu harus dites lagi. Kalau by symptom, lihat gejalanya sudah hilang atau enggak. Kalau by time, enggak usah dites, enggak usah lihat gejalanya, pokoknya sudah 10 hari, 14 hari, dia enggak menular lagi. Nah, kalau sempat PCR-nya banyak, boleh dites lagi. Tetapi kalau misalkan pada orang yang tidak bergejala, kemudian hasilnya positif, dia tidak perlu dites lagi, cukup saja isoman 10-14 hari, setelah itu dia cukup langsung aktivitas tanpa dites ulang. Dia kita katakan aman karena penelitian kita seperti itu ya, saya sebutkan tadi. Virus itu 14 hari sudah tidak aktif. Di luar itu kalau masih terdeteksi, itu kita sebut sisanya aja, sisa dari DNA-nya. Dan virusnya tidak bisa hidup. Sehingga orang itu aman. Demikian juga by test, kalau hari pertama dia dites, kemudian 14 hari isoman, dites ulang masih positif, sebetulnya itu ada sisanya saja. Sisanya aja yang dia tidak akan menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, kriteria dari Kemenkes yang terakhir, isoman itu berapa lama? 14 hari. Mau ditesnya positif, mau negatif, 14 hari. Tetapi kalau mau hati-hati, seperti misalkan di rumah sakit ya, tenaga kerja rumah sakit itu seperti Saiful Anwar ini, kalau dia positif, diulang lagi 10 hari kemudian masih positif, tidak boleh masuk, sampai betul-betul negatif. Kenapa? Karena kita sangat menjaga sekali, jangan sampai tertular pada pasien. Pertanyaan kedua, apakah orang yang sudah pernah COVID positif, kemudian sembuh, apakah masih bisa tertular lagi? Jawabannya saya sampaikan adalah berita buruk. Masih bisa. Masih bisa. Kenapa? Kita masih di awal pandemi. Jadi jangan mengharapkan
kita mendapatkan herd immunity seperti yang digambarkan orang-orang. Dalam waktu sekian bulan kita dapat herd immunity. Tidak bisa. Kita masih dalam tahap awal penularan. Antibodi yang kita dapatkan itu rata-rata masih rendah semua. Makanya kita butuh sama imunisasi. Ya, sehingga virus yang nanti beredar lagi masih bisa masuk lagi. Dan itu kejadian baik pada anak-anak maupun bisa tanpa gejala, dan celakanya lagi bisa yang pertama itu gejala ringan, yang kedua sampai berat sampai meninggal. Ada yang seperti itu. Dan yang ketiga tadi pertanyaannya apa tadi Pak ya? Ketiga, misalkan nanti sudah tatap muka luring, Dok. Muridnya memang kan sudah dibagi setiap pelajaran. Setelah selesai pelajaran, apakah ruangannya perlu disemprot untuk pergantian murid yang akan masuk? Betul, ya. Saya katakan ya bahwa resiko penularan itu mahal. Harus dibayar mahal dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Sekolah pasti menyediakan wastafel lebih dari biasanya. Kemudian menyediakan sabun lebih dari biasanya. Belum lagi kalau misalkan memutuskan memberikan masker untuk anak-anak. Satu lagi adalah desinfektan. Desinfektan itu harus rutin dilakukan untuk mebeler-mebeler kita, dan saya lebih setuju setiap hari. Karena apa? Karena bergantian. Ya, dalam seminggu kan 2 kali tatap muka itu. Nanti hari berikutnya sudah orang lain lagi. Padahal murid-murid itu ada yang bersin, ada yang batuk, ada yang ngomong, ada yang tertawa, ada yang teriak-teriak. Itu dropletnya datang ke nempel di meja. Ya, kalau sudah di meja kursi nempel di situ, virus yang aktif akan hidup di situ 2-3 hari. Setelah 3 hari baru hampir virus itu tidak aktif. Nah, tapi kalau misalkan masih kurang dari 3 hari, virus itu masih ada di situ dan berisiko untuk menularkan. Tetapi untungnya virus itu sangat-sangat rapuh sebetulnya. Dengan sabun saja itu selubungnya virus itu hancur. Oleh karena itu kita sangat diwajibkan, sangat disarankan cuci tangan. Cuci tangan itu yang disarankan adalah pakai sabun dan air mengalir. Itu nomor 1. Kalau tidak ada, baru alkohol. Jangan dibalik. Bukan hand sanitizer dulu, baru sabun, tetapi sabun dengan air mengalir. Kalau tidak ada, baru hand sanitizer. Kenapa? Deterjen itu sangat merusak selubungnya dari virus itu. Demikian juga antiseptik yang lain. Dengan desinfektan seperti karbol atau yang Lysol atau yang lain, dia cepat sekali mati. Saya kira ide yang bagus atau yang lebih tepat ya memang harusnya seperti itu, bahwa setiap selesai tatap muka membersihkan, mendesinfeksi di lab ya, bukan hanya sekadar disemprot, di lab dengan desinfektan. Ya memang agak mahal, tapi resiko penularan sangat kita minimalisir dengan cara seperti itu. Dan kalau mau desinfeksi ruangan, saya kira tidak harus pakai ultraviolet atau yang lain, cukup buka jendela dan pintu, maka udara akan berganti. Virus itu droplet dan aerosol numpangnya di situ. Nah, kalau ini kita encerkan, ya, kalau kita encerkan dengan ventilasi, ya mungkin ada virus, tapi tidak sebanyak kalau di ruang tertutup atau ber-AC. Nah, yang droplet bagaimana? Yang jatuh ke meja kita bersihkan dengan desinfektan, yang di lantai ya mungkin secara rutin kita apel. Tapi siapa yang akan mengusap-usap lantai kan tidak ada. Tapi kalau mengusap-usap meja, ya anak-anak itu nanti akan mengusap meja, mengusap kursi, laptop, komputer dan lain-lain. Saya kira perlu dipikirkan masalah desinfeksi dari benda-benda atau perabot dari kelas. Nah, demikian. Terima kasih Dr. Eri, banyak sekali. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Agung juga menarik ya. Dokter-dokter para medis yang di rumah sakit kan sudah pakai APD, kenapa kok masih terkena? Kalau menurut kita mungkin sebetulnya kita terkenanya justru bukan waktu di rumah sakit pakai APD ya Dok ya, mungkin waktu istirahat kita kan lepas APD, makan, jadi dari teman sesama teman jaga, atau bahkan di keluarga ya Dok, waktu pulang kan kita pakai baju biasa, terus kemudian tidak sengaja ada salah satu anggota keluarga kita yang positif. APD sudah lengkap, sudah aman, kok masih tertular gitu nggih, Dok? Ya, kalau di Saiful Anwar itu nggak ada klaster gitu ya. Adanya di klaster nasi uduk sama klaster rujak cingur. Jadi ketika sing pas. Yo. Gak sing iki ya. Mohon di-mute, mohon maaf. Kegiatan. Monggo Pak Eri. Ya.
Jadi ketika di ruang isolasi kita pakai APD yang sudah benar ya, pakai kayak astronot istilahnya ya. Di ruang yang risiko rendah kita pakai masker N95 dan baju gaun segala macam, dan cara melepas kita sudah dilatih betul. Tetapi kejadian di Saiful Anwar itu di rumah sakit yang lain mungkin sama, tertularnya dari rumah. Di rumah tertular anggota keluarganya, kemudian masih datang ke rumah sakit. Orang yang positif dari rumah ini datang ke rumah sakit. Nah, kebiasaan jelek dari kita itu adalah makan bareng ya. Sebenarnya bukan jelek ya, itu kebiasaan dari sebelum pandemi, makan bareng di dapur ya, karena masak bareng-bareng kemudian makan bareng itu klaster nasi goreng namanya. Klaster nasi goreng di Saiful Anwar. Nah, seperti itu. Begitu makan bareng enggak mungkin makan pakai masker. Dibuka semua sambil omong-omongan, gunjing sana, gunjing sini ya. Cerita orang sana, cerita orang lain. Ya itu dalam dapur yang tertutup, ventilasinya enggak ada. Resikonya besar, tertular. Kejadian memang di rumah sakit pemerintah maupun swasta, klaster atau penularan itu bukan dari pasien sebetulnya, tapi dari tenaga kesehatan sendiri. Mau dokter maupun perawat, ternyata sama aja. Dapat dari rumah, dibawa ke rumah sakit. Teman-temannya di rumah sakit tertular dari mereka sendiri. Sedangkan pasiennya sudah dipisahkan. Kalau pasien COVID ke COVID, kalau pasien non-COVID ke non-COVID. Nah, seperti itu. Terima kasih, Dr. Ani, Kepala Sekolah. Monggo, Bu Ani. Terima kasih, Dr. Nanda. Ini mau bertanya ke Dr. Eri. Begini, Dokter. Dalam rangka untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka di sekolah itu sudah berusaha untuk menyiapkan serapi mungkin. Sarana prasarana itu sudah kita siapkan. Wastafel itu hampir di setiap kelas, di depan kelas itu ada wastafel dan lain-lain. Kami sudah menyusun SOP untuk siswa, untuk guru, kemudian untuk tenaga di sekolah itu sangat ketat sekali. Pertanyaan saya, apakah dengan seperti itu cukup aman bagi sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka? Mengingat kami tidak tahu bagaimana prokes siswa dan orang tua itu ketika di jalan. Mungkin di sekolah kita sudah melaksanakannya dengan ketat, tapi ketika pulang kami tidak tahu di jalan seperti apa, kami tidak bisa memantau. Kemudian yang di rumah juga begitu, kami tidak tahu bagaimana prokes yang dilakukan keluarga di rumah. Nah, mohon saran dokter, apakah dengan menyiapkan satpras, SOP, dan lain di sekolah yang cukup ketat itu sudah amankah bagi kami untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka? Terima kasih, dokter. Oke, Bu Ani, terima kasih. Ini pertanyaan krusial ini ya. Ya, kejadiannya sebetulnya kan sama seperti di rumah sakit ya. Protokol kesehatan di rumah sakit jauh lebih ketat dari mungkin di fasilitas umum yang lain. Kita masuk, kita sudah di screening suhu, nanti di dalam kita harus pakai masker, enggak boleh lepas masker, kemudian mendekati pasien kita juga harus pakai APD, kemudian cuci tangan itu harus 6 langkah dan harus sekian kali dalam sehari. Tetapi masih ada kebobolan. Kenapa kebobolan? Dapatnya dari rumah. Kenapa seperti aman di rumah? Kemudian perjalanan ke mana? Ke rumah sakit, ada saja masih yang pakai angkutan umum dan tertular dari angkutan umum, ada yang seperti itu. Nah, kalau di sekolahan sudah diberikan sarpras untuk protokol kesehatan, menurut saya sudah satu langkah maju, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nanti pelaksanaan dari murid-murid tersebut. Apakah nanti berjalan atau tidak, ini harapan kami bahwa para guru atau para pengampu di sekolah betul-betul mengawasi apakah protokol kesehatan atau manuver-manuver untuk menjaga penularan ini sudah dijaga betul. Yang paling susah itu jaga jarak 2 meter. Jangankan murid, kadang-kadang guru sendiri kadang-kadang kalau mau ngomong sudah jarak 0,5 meter. Nanti dicontoh sama murid-muridnya. Nah, Bu Guru aja kayak gitu, Pak Guru kayak gitu. Nah, nanti kita harus memberikan contoh dulu bagaimana menjaga jarak. Kemudian bagaimana kita membiasakan tidak pakai AC, kita pakai alamiah saja. Jendela kita buka seperti sini di ruangan saya, ini jendela saya buka, pintu saya buka sehingga anginnya jalan. Kemudian bagaimana cuci tangan. Jangan harap anak-anak mau cuci tangan kalau kita tidak mencontohkan, gurunya tidak mencontohkan.
Demikian juga untuk para wali murid di rumah. Kalau bapak ibunya tidak pernah cuci tangan, bagaimana anak-anak mau cuci tangan? Kalau bapak ibunya tidak memberikan contoh bahwa cuci tangan itu penting, bagaimana anak-anak bisa mengerti bahwa itu adalah penting? Bagaimana bahwa itu adalah mencegah untuk tidak tertular COVID-19 dengan cara seperti itu. Jadi saya kira ada beberapa hal yang tidak cukup dengan menyediakan sarana dan prasarana saja, tapi bagaimana implementasinya dan bagaimana kerjasama, kesadaran, partisipasi dari wali murid dan anak-anak itu sendiri untuk sama-sama kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengurangi penularan ini. Bagaimana kita sepakat nanti bahwa yang luring hanya sekian jam saja misalkan ya. Kalau misalkan saya sih sekolah luring oke, cuma harus tidak boleh lebih dari 2 jam 3 jam di sekolahan, harus selesai semua pelajaran. Lainnya bisa berikan tugas. Nah, ini kita bisa mengurangi paparan. Apakah kesepakatan itu terjadi? Dan satu hal lagi yang penting, kadang-kadang kita sudah menyiapkan SOP segala macam. Satu hal yang ini kejadian di sekolah boarding ya. Ketika terjadi outbreak wabah, apa yang dilakukan? Apakah meliburkan sekolah ataukah hanya kelas terdampak saja ataukah bagaimana? Karena kemarin yang saya lihat di boarding school di pondok-pondok itu yang dilakukan itu hanya bervariasi. Ada yang dipulangkan semua siswanya, ada yang betul di lockdown semua, ada yang sebagian dijemput orang tua, sebagian tetap di sini. Ini tidak seragam. Nah, bagaimana ini? Apakah dari dinas pendidikan atau sekolah sudah ada konsultasi dengan dinas kesehatan atau satgas COVID kota? Ketika terjadi klaster, ya, apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin seperti itu, Bu Ani. Terima kasih dokter pencerahannya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan kami ketika kami akan memutuskan pembelajaran tatap muka ataukah masih tetap daring. Terima kasih banyak dokter. Oke. Saya tadi yang terakhir nih tadi Bu Ani ya. Halo, untuk SOP yang ketika terjadi kasus di sekolah, apa langkah yang harus dilakukan oleh sekolah? Saya kembalikan lagi kepada Bu Ana, monggo Bu Ana. Terima kasih banyak atas ilmunya dokter, semoga bermanfaat untuk kami semua. Banyak sekali pengetahuan yang kami dapat. Terima kasih juga kepada Dokter Nanda yang telah memfasilitasi, Bu Ani yang telah memfasilitasi juga acara ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Untuk penutup, kami minta Pak Didi untuk memberikan closing statement sebelumnya. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa masuk, Sana? Bisa, tapi kecil, Pak. Ya. Ya, kecil-kecil pokok masuk. Yang jelas luar biasa kegiatan ini. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Eri, Dr. Nanda. Awalnya saya kelompok orang yang tidak seberapa takut dengan COVID. Setelah mempelajari jadi perlu waspada begitu. Karena memang luar biasa. Kalau COVID adanya, mulai awal saya termasuk kelompok yang percaya. Luar biasa, sekolah nanti di dalam melaksanakan pemasuk apa tidak akan berhati-hati. Tergantung dari pemerintah daerah, juga dari tim COVID Kota Malang apabila sudah meng-ACC. Yang jelas, walaupun sekolah sudah perhatian dengan berbagai macam fasilitas, ternyata peran orang tua juga menentukan persebaran dari COVID ini. Maka dari itu saya berharap pihak sekolah untuk juga tidak hanya yang masuk hari ini saja, wali murid yang lain juga diberitahu bagaimana hasil dari seminar ini. Mohon nanti Pak Dokter Eri untuk mengizinkan seandainya materi seminar ini di-share ke sekolah-sekolah yang lain barangkali. Entah melalui YouTube-nya sekolah atau apa, insya Allah saya juga akan bisa
membantu men-share sekolah sekota Malang untuk alamat YouTube biar mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan pembelajaran orang tua ini mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir di jabatannya Dr. Nanda. Mudah-mudahan secara berkala, 3 bulan lagi atau apa, selalu ada kegiatan pembelajaran orang tua. Itu saja, terima kasih Bu Ani, terima kasih narasumber Pak Dr. Eri tentu. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan tidak berhenti di peserta ini. Wali murid yang lain, seluruh kota Malang, mungkin se-Indonesia, mudah-mudahan bisa melihat, mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.